Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Febranus Janggu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Nusantara atau Indonesia. Untuk itu, mari kita simak video selanjutnya. Oke, sebelumnya, apakah teman-teman pernah mengunjungi Candi Borobudur, Candi Prambanan, ataupun Masjid Agung Demak? Nah, teman-teman, tempat-tempat tersebut merupakan bukti bahwa berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Oke teman-teman, yang pertama adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad keempat Masehi. Nah, kerajaan tersebut berkembang karena ada hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa saja contoh kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Teman-teman, Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai juga merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai juga mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah yupa. Kerajaan kedua yang bercorak Hindu-Buddha adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad keempat Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciareteun, dan Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, namun kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya kerajaan ini bercorak Hindu, tetapi pada masa dinasti Sailendra juga menganut Buddha. Nah, peninggalan kerajaan Mataram Kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Hindu-Buddha yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Bala Putradewa. Teman-teman, peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Kerajaan Hindu-Buddha yang kelima adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang berhasil membawa Singasari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan kerajaan ini adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. Kerajaan Hindu-Buddha yang keenam adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur dan kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara, dan kerajaan Majapahit juga dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan ini adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Nah teman-teman, bagaimana dengan kerajaan yang bercorak Islam? Teman-teman, Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, apa sih contoh kerajaan yang bercorak Islam? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Kerajaan Islam yang muncul pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka, namun tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai mulai dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Teman-teman, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan kedua yang bercorak Islam adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa. Teman-teman, semula Kerajaan Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar
tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya adalah Raden Patah. Nah, teman-teman, apakah kalian di sini pernah mengunjungi Masjid Agung Demak? Nah, itulah adalah peninggalan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Islam yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun, pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin oleh Pakubuwana berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Nah, teman-teman, peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Islam keempat adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyur Malamo. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Teman-teman, hingga kini kerajaan Ternate masih ada meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Islam kelima adalah Kerajaan Tidore. Teman-teman, Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku. Sultan Nuku mampu mempersatukan Kerajaan Tidore dan Ternate, dan Sultan Nuku juga mengusir Portugis dari Maluku. Peninggalan Kerajaan Tidore adalah Benteng Tore Taulah dan Istana Kadatokie. Kerajaan Islam keenam adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan Kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Teman-teman, peninggalan Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Islam ketujuh adalah Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gowatalo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Peninggalan Kerajaan Gowatalo adalah Istana Bala Lampoa dan Masjid Katangka. Bagaimana teman-teman? Ternyata banyak ya kerajaan di Indonesia yang berjaya dan terkenal. Hal ini juga tidak terlepas dari pemimpinan para raja yang berani dan berkuasa. Untuk itu teman-teman, berbagai peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia harus kita jaga dengan baik agar warisan budaya atau sejarahnya tidak hilang dan dapat diwariskan turun-temurun. Teman-teman, ada pertanyaan dari saya. Bagaimana cara kita melestarikan warisan atau bukti sejarah dari kerajaan-kerajaan tersebut? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Demikian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya.